Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, alhamdulillah. Selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai acara pagi hari ini, yaitu nanti kita akan melaksanakan instalasi DHCP server. Jadi pengetahuan tentang DHCP server. Mari kita buka pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semua dengan bacaan basmalah ini kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya saya cek kehadiran. Silakan yang namanya saya panggil silakan tunjuk jari. Mbak Angelita hadir. Mbak Arinda hadir. Ayumita oke hadir. Mas Erlangga hadir. Mas Ferdinand, Mbak Farah Isna, oke, alhamdulillah hadir semua ya. Tema hari ini yaitu mengevaluasi DHCP server. Pak Sur akan sedikit memberikan gambaran. Hari kemarin Pak Sur sudah kirimkan yaitu modul dan LKPD bisa dipelajari. Jadi apa sih DHCP server itu, kemudian fungsinya apa, dan kegunaannya apa untuk administrator jaringan. Kenapa DHCP server dibutuhkan oleh seorang administrator jaringan? Bayangkan jika IP DHCP IP itu disetting secara manual dan tidak ada DHCP server, tentu seorang admin akan sangat kerepotan. Nah, itulah mengapa Anda harus mempelajari DHCP server. Untuk apa? Untuk memudahkan seorang administrator untuk instalasi atau men-setting dari jaringan yang ada di area kerja mereka. A few moments later. Tentang video yang saya share, sudah dilihat belum anak-anak? Sudah ya, alhamdulillah. Oke. Berarti sedikit banyak Anda sudah tahu ya mengenai DHCP server, atau video itu mengenai instalasi DHCP server di Mikrotik. Kira-kira, ini Pak sudah tanya, kira-kira Anda sudah pernah belum memakai DHCP server selama Anda di lab? Sudah pernah pakai belum? Sudah? Oke, sudah ya. Oke, akan Pak Sunar buat kelompok. Silakan nanti Anda silakan mengamati di YouTube boleh, atau cari di internet boleh, dan silakan juga Anda nanti kerjakan produk LKPD. Kemudian nanti setelah Anda mencari tahu, harapannya Anda juga berdiskusi dengan kelompok Anda. Nanti silakan selama 15 menit, kemudian 15 menit ke depan nanti kita akan saling bertukar pendapat mengenai apa yang kita diskusikan. Begitu anak-anak? Oke, silakan menempatkan diri masing-masing dari Anda ke kelompoknya masing-masing, kemudian silakan berdiskusi selama 15 menit. Waktu dan tempat saya persilakan. A few moments later. Oke, kita menuju ke kelompoknya Mbak Arinda ini. Oke, Mbak Arinda dan tim. Oke. Baru ngapain Mbak Arinda? Ini mau cari DHCP server. DHCP server. Oke, Mas dan Mbak, ini Mas mau tanya nih. Misalkan Anda adalah seorang administrator jaringan. Kemudian Anda diminta untuk men-setting satu lab, misalkan 50 PC. Apa yang akan Anda lakukan?
mau Anda setting menjadi IP-nya DHCP atau Anda setting menjadi IP-nya statis. Oke, masalah kenapa Anda milih setting IP statis dibanding dengan DHCP? Soalnya mudah Alasannya? bisa mengurutkan dari nomor 1 ke nomor 1. Oh, oke. Jadi alasan kenapa milih IP statis biar nomor urut sesuai dengan nomor meja. Iya. Oke, boleh. Oke, yang lain? Nomornya Arinda mungkin? Atau Mas Ferdinand mungkin? A few moments later. Oke, Mas dan Mbak. Oke, kita sudah 15 menit berlalu. Tadi terakhir adalah saya meminta Anda untuk melaksanakan diskusi dan harapan dari Pak Sunar Anda sudah memiliki gambaran apa yang akan Anda informasikan atau dari kelompok 1 sampai kelompok 3 apa yang akan Anda paparkan dari hasil diskusi Anda. Kelompok 1 saya berikan waktu dan kesempatan, silakan. Kenapa DHCP server dibutuhkan oleh administrator jaringan? Kenapa DHCP server dibutuhkan oleh administrator jaringan? Oke, kenapa Mas? Administrator guna untuk melakukan pengelola jaringan komputer sekaligus pengelola IP secara otomatis. Untuk mengelola jaringan komputer secara otomatis. Nah, itu dia kata kuncinya. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Oke. Apa fungsi DHCP server? Fungsi DHCP server. Oke, apa Mas? Fungsi DHCP server adalah untuk memberikan alamat IP address dengan cara otomatis ke semua komputer klien yang sudah tersambung dalam jaringan komputer server. Oke. Fungsinya ya? Iya. Oke. Berarti kira-kira kalau fungsinya seperti itu, kalau Anda seorang administrator jaringan, perlu nggak dipasang DHCP server? Perlu. Kalau misalkan Pak Sunar tanya nih, Mas, misalkan kalau di jaringan itu ada 2 DHCP server, itu efeknya bagaimana? Boleh apa enggak? Tidak boleh. Kenapa enggak? Adalah satu, memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang tidak bisa dipakai oleh klien yang lain. 3. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Sedangkan kekurangan DHCP server yaitu semua pemberian IP bergantung pada DHCP server. Jika server DHCP bermasalah, maka semua komputer tidak akan mendapatkan IP dari server dan bisa saja jaringan komputer tidak terhubung atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, terima kasih. Pak, DHCP server itu ada kelebihan, ada kekurangannya, Pak? Ya pasti, betul. Kelebihannya administrator untuk men-setting IP, jadi IP secara otomatis di-generate langsung dapat IP. Kekurangannya tergantung dengan DHCP server. Jika DHCP servernya mati, ya sudah, berarti klien nggak dapat IP, berarti nggak bisa tersambung ke jaringan. Kemudian kalau misalkan DHCP-nya sibuk, ya sama juga, berarti tidak dapat IP juga. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Oke, Mas dan Mbak, terima kasih. Anda sudah berdiskusi kelompok. Kira-kira DHCP server itu perlu apa perlu? Perlu ya? Perlu. Karena Anda sudah mengetahui kelebihan dari kekurangannya apa, jadi semisal komputer kok tidak dapat IP, berarti Anda sudah tahu nih solusinya apa. Untuk tindak lanjut, jangan lupa nanti produk evaluasinya dikerjakan, kemudian nanti materi selanjutnya kita nanti akan ketemu lagi dengan FTP server. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.